Teman semua, nama aku Sang Lintang Tirta Putra Kamal dengan NPM 244100073. Nah, kali ini aku bakalan membahas mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Apa sih itu mendengarkan? Nah, mendengarkan merupakan aktivitas komunikasi yang sangat penting karena sangat mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Untuk mengukur pentingnya mendengarkan, terlihat dari tujuan mendengarkan dan manfaat yang didapat atau diperoleh dari mendengarkan. Nah, mendengarkan yang efektif adalah yang menerima pesan secara utuh dan kemudian memberikan feedback yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Kita lanjut ke proses mendengarkan. Nah, proses mendengarkan ini ada banyak ya teman-teman ya. Nah, aku bakalan sebutin satu-satu proses mendengarkan itu seperti apa saja. Pertama itu adalah menerima. Mendengarkan diawali dengan menerima pesan dari pengirim pesan atau komunikator. Seperti itu teman-teman. Pesan tersebut bisa verbal maupun non-verbal, yang terdiri dari bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan juga keragaman dalam literasi. Ini kita tidak hanya mencatat pesan baik verbal maupun non-verbal, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan komunikator, misalnya latar belakang dan karakter komunikator. Dalam menerima pesan diperlukan adanya satu, perhatian penuh, yang kedua, lingkungan yang memadai dan atau sesuai, ketiga, perhatian penuh kepada pengirim pesan sehingga apa yang akan kita sampaikan selanjutnya sesuai dengan topik pembahasan. Yang keempat itu pengutamaan komunikan sebagai pendengar dan hindari interupsi, seperti itu teman. Yang kedua adalah proses memahami. Nah, proses memahami adalah bagian di mana komunikan berusaha mengerti dan memahami apa yang disampaikan komunikator, baik pikiran maupun intonasi penyampaian pesan yang mewakili emosi. Nah, dalam memahami, perlu adanya yang pertama itu menghubungkan informasi terbaru dari komunikator dengan apa yang terjadi saat ini di lapangan. Yang kedua, memahami pesan komunikator dari inti pesan yang disampaikan. Yang ketiga, pertanyaan untuk mengklarifikasi. Jika memungkinkan, tanyakan contoh nyata dari penjelasan atau pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat itu mengubah kalimat komunikator menjadi kalimat sendiri yang lebih mudah dipahami, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke proses mendengarkan yang ketiga. Proses mendengarkan yang ketiga itu mengingat. Nah, dalam mendengarkan diperlukan adanya ingatan, yaitu untuk mengingat pesan yang telah disampaikan. Ingatan berguna dalam melakukan komunikasi agar yang disampaikan sesuai, tidak keliru maupun rancu. Ingatan misalnya untuk mengingat nomor telepon, alamat rumah, terus juga nama, janji temu, ataupun arah. Nah, dalam mengingat juga perlu adanya identifikasi sumber ide dan referensi yang mendukung. Yang kedua itu ringkasan pesan yang mudah, namun perlu kalian hati-hati juga dalam meringkas, jangan sampai menghilangkan detail pesan atau bagian-bagian lain yang penting, seperti itu. Yang ketiga itu pengulangan nama dan kata kunci untuk mengingatkan diri sendiri bila memungkinkan dengan suara yang keras, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke proses mendengarkan yang keempat. Nah, dalam proses mendengarkan yang keempat itu adalah mengevaluasi. Evaluasi terdiri dari pengambilan kesimpulan. Kadang-kadang kita mencoba mengevaluasi niat atau motif dari komunikator. Seringkali evaluasi ini terjadi dalam keadaan tidak sadar atau muncul secara alami dalam bentuk kritik ataupun analisis. Nah, evaluasi merupakan upaya untuk menyamakan pesan dengan realita dan fakta yang terjadi. Nah, dalam evaluasi mungkin kalian bisa mencoba. Yang pertama itu memberikan evaluasi ketika telah benar-benar memahami inti pesan yang disampaikan. Yang kedua itu kalian bisa asumsikan komunikator sebagai orang yang berniat baik dan berikan pula sikap baik ketika meminta klarifikasi tentang hal-hal yang kita ingin ketahui lebih detail, seperti itu. Nah, yang ketiga, bedakan fakta dari kesimpulan, opini, dan interpretasi dari individu komunikator. Nah, sekarang kita lanjut yang kelima. Tadi kita udah
4. Sekarang kita terakhir lanjut yang kelima dalam proses mendengarkan. Nah, yang kelima ini adalah merespon. Nah, merespon terdiri dari dua macam. Nah, yang pertama adalah respon yang diberikan ketika komunikator sedang menyampaikan pesan, dan yang kedua adalah respon yang diberikan setelah menyampaikan keseluruhan pesan. Respon merupakan feedback di mana komunikan mengirimkan kembali pesan kepada komunikator. Informasi yang dikirim kembali adalah respon mengenai perasaan dan pikiran tentang pesan yang telah disampaikan. Respon merupakan salah satu bukti yang diinginkan komunikator bahwa pesannya telah sampai dan didengarkan. Nah, dalam merespon, mungkin kalian bisa coba berikan feedback yang sesuai dengan isi pesan. Berikan kesan bahwa kita ini mendengarkan dengan memberi respon yang singkat sekalipun. Ini akan membuat kita tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga pengendali komunikasi tersebut. Berikan ekspresi yang mendukung juga ketika kalian merespon, supaya sang komunikator ini juga percaya kalau kalian ini benar-benar mendengarkan dengan serius, dan kalian mencoba untuk merespon juga dengan serius, seperti itu. Dan yang ketiga, berusaha jujur, karena yang diinginkan komunikator adalah ekspresi dan feedback yang apa adanya. Dan juga ketika memberikan respon, usahakan respon adalah segala bentuk feedback yang keluar dari diri sendiri, bukan respon yang ideal. Gitu. Mungkin segitu aja ya teman-teman pembahasan aku kali ini. Mungkin kita bakalan ketemu di pembahasan kita yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.